kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Engkau bisa diandalkan dalam setiap keadaan Tuhan. Dan Tuhan yang luar biasa itu juga adalah Bapa kami. Ya Aba, ya Bapa, kami panggil Engkau Tuhan. Kami anak-anak umat tebusan yang diperoleh dengan darah Yesus yang mahal. Biji mata Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat karya penebusan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami, bekerja dengan dasar yang luar biasa. Ini pelayanan kehidupan, pelayanan roh, pelayanan yang kemuliaan yang melampaui segala sesuatu. Dan saat ini kemuliaan yang luar biasa itu bekerja dengan dasar di tempat ini, membebaskan, melepaskan, menyembuhkan di dalam nama ini. Semuanya mengalami jamahan Tuhan, semua mengalami kebebasan, kesembuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Roh pengenalan akan Tuhan bekerja di tempat ini. Kemuliaan Tuhan menutupi tempat ini seperti air menutupi dasar lautan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menolong hamba-Mu mewahyukan kebenaran dalam hati umat-Mu. Dan engkau setan iblis roh jahat, engkau kuasa-kuasa jahat, kami hantarkan, kami hancurkan segala pekerjaan dalam nama Yesus. Menyingkirkan setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa untuk menebus ibadah di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Oke, saya melihat ada beberapa jiwa baru yang baru pertama kali hadir. Ya, anak-anak bawa ke atas saja saudaraku ke sekolah minggu. Oke, saya mengundang saudaraku, saudara yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Sila berdiri dek, Lamre, Re ya. Lamro. Oke. Ya, puji Tuhan. Itu ada juga jiwa lama, jiwa baru stok lama itu. Tidak, kiri kamu. Kiri juga, beri salam. Ini jiwa baru stok lama, mari kita salami saudara. Si Tina pun salami juga. Ya, mari ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, salami saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ini yang jiwa-jiwa baru ini rata-rata masih muda ini. Iya. Jiwa lama, jiwa baru stok lama tadi sudah disalami. Terus juga disalam itu supaya jangan pilih-pilih aja kerjanya. Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir saudaraku. Saya Pendeta Abraham Sembiring, Gembala Sidang Gereja Injili Padang Hijau, Gereja Injili Anugerah Tuhan Padang Hijau. Maaf. Mengucapkan selamat datang dalam ibadah ini. Saya percaya saudaraku ada roh Tuhan di tempat ini. Amin. Ini pelayanan kehidupan, pelayanan saudaraku yang memimpin kepada kebenaran. Ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa menyertai pelayanan ini. Amin. Haleluya. Hari ini saudaraku kita buka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 15. Ada banyak hal kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Amin. Ya. Semua bersemangat. Amin. Goncang dulu kanan kirinya. Mari bersemangat. Belajar firman Tuhan dengan semangat. Firman Tuhan mengatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Amin. Kita simpan firman Tuhan itu dalam lubuk hati kita. Itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kesegaran bagi seluruh tulang-tulang kita. Jadi saudaraku, gak ada yang rematik, gak ada yang sakit-sakit di sini. Amin. Yang sakit-sakit sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Kuasa kematian sudah dipatahkan. Haleluya. Dari Lukas pasal 15 dari ayat 1.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Siapa yang biasa datang kepada Yesus? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Amin. Jadi saudaraku, ini pemungut-pemungut cukai yang sering meminta pajak. Ini melebihi dari yang seharusnya. Jadi orang Yahudi biasanya membenci para pemungut cukai ini. Amin. Karena mereka istilahnya antek-antek penjajah, saudaraku. Mereka bekerja untuk orang Roma yang waktu itu menjajah orang Israel. Dan biasanya kalau mereka, saudaraku, menagih uang pajak, itu melebihi yang seharusnya. Jadi mereka biasa memperkaya diri sendiri. Haleluya. Dan disertai dikatakan juga, saudaraku, orang-orang berdosa suka datang kepada Yesus. Kenapa orang berdosa suka datang kepada Yesus? Saya percaya, saudaraku, karena Yesus tidak suka menghakimi. Amin. 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 Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Jadi saudaraku, melihat hal seperti ini ketika banyak orang berdosa datang kepada Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudaraku, mereka marah. Apa kata mereka? Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan kata orang Farisi. Ia menerima orang berdosa. Amin. Orang Farisi, ahli Taurat, menganggap dirinya lebih benar, lebih baik daripada orang-orang yang lain. Itu makanya, saudaraku, mereka tidak mau datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan. Karena mereka menganggap diri mereka benar, tidak memerlukan keselamatan. Amin. Jadi Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang seperti ini. Haleluya, saudara. Langkah pertama supaya saudara bisa diselamatkan Tuhan, saudara harus menyadari saudara orang berdosa. Amin. Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya butuh Engkau untuk menyelamatkan saya. Di situ baru Tuhan bisa menyelamatkan. Amin, saudaraku. Dan ini, saudaraku, banyak juga terjadi ada di kalangan gereja. Tanpa sadar kita menjadi orang yang suka menghakimi. Amin. Tanpa sadar, saudaraku, kita sering menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Saudara mengerti ini? Amin. Saya, saudaraku, kalau bukan karena anugerah Tuhan, karena bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak beda dengan pelacur di luar sana. Amin. Saya tidak beda dengan seorang pembunuh di luar sana. Apa yang membuat saya, apa saudaraku yang menyucikan saya? Hanya darah Yesus. Haleluya, saudaraku. Kalau tidak, saya sama dengan pelacur pembunuh di luar sana. Mungkin saudaraku, ada saudara menganggap, saya nggak seperti orang itu. Orang itu pembunuh, orang itu pemerkosa, orang itu seorang pezina. Amin. Oke, perhatikan saya. Amin. Mungkin saudaraku, ada kita melihat, si Anu itu pembunuh, si Anu itu pemerkosa, seorang pezina. Saya tidak seperti dia, saya lebih benar dari dia. Saya katakan tidak. Haleluya, saudara. Saudara mungkin tidak pernah berzina secara badani. Saudara mungkin tidak pernah membunuh seseorang. Amin. Saudara mungkin tidak pernah, saudaraku, memperkosa. Tapi firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau membenci seseorang, engkau adalah seorang pembunuh. Saya tanya, siapa di sini pernah benci sama seseorang? Ayo. Sama kakinya angkat semua. Haleluya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau membenci seseorang, engkau adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal dalam dirinya. Pak, saya memang gak pernah membunuh orang, Pak. Iya, tapi pernahkah kau membenci seseorang? Amin. Dalam pandangan Tuhan, kau sama bersalahnya, kita sama bersalahnya dengan orang yang membunuh. Amin. Pak, saya tidak seperti dia, seorang pezina. Saya tanya saudara, pernahkah saudara melihat seorang wanita atau melihat lawan jenis saudara, lalu mengingininya dalam hati saudara?
Alkitab mengatakan saudara adalah seorang pezina. Mungkin saudara tidak pernah berzina secara langsung, tapi dalam hati saudara, saudara sudah berzina. Tidak beda dengan orang yang melakukan zina secara langsung. Amin. Siapa di sini pernah maki orang dalam hati? Mengumpat dalam hati. Mungkin nggak berani ngelawan, ya kan? Bos saudara mungkin nyuruh saudara melakukan kerja-kerja yang yang berat-berat. Kalau ngelawan dipecat. Cari kerja susah. Jadi yang ngumpat dalam hati aja kan gitu. Ada saudara? Firman Tuhan mengatakan saudara sudah najis. Amin. Jadi semuanya kita ini, saudaraku, butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak ada kita yang lebih benar dari orang lain. Jadi saudara jangan menganggap, aku lebih baik dari si anu, aku lebih baik dari si anu. Haleluya, saudara. Mungkin saudara nggak melakukan perbuatan itu secara langsung, tapi hati kita penuh dengan kebusukan, iri hati, dengki. Itu sudah menajiskan, kata firman Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, di sini kita berhenti menghakimi. Amin. Sini kita berhenti menganggap diri lebih baik dari orang lain. Amin. Bagaimana Pak supaya saya bebas dari suka menghakimi orang lain? Lihat, bahwa saudara juga banyak melakukan kesalahan. Amin. Tuhan, aku juga banyak bersalah di hadapan-Mu. Menurut standarmu tadi, aku adalah seorang pembunuh. Aku pembenci, aku seorang pembunuh. Aku seorang pezina. Aku sudah najis, Tuhan. Mungkin aku tak melakukan secara langsung, tapi hatiku sudah kotor. Haleluya, saudara. Kalau aku banyak diampuni, aku juga harus banyak menunjukkan pengampunan kepada orang lain. Haleluya, saudaraku. Aku banyak berbuat salah, aku banyak diampuni. Sebagaimana aku banyak diampuni, begitu juga aku banyak mengampuni orang lain yang bersalah. Saudara mengerti ini? Nah, begitu caranya saudara bebas dari roh penghakiman ini, menganggap diri lebih benar dari orang lain. Mungkin orang tua saudara menyakiti saudara, orang-orang terdekat saudara menyakiti saudara, orang-orang yang saudara kasihi, yang seharusnya mengasihi saudara. Amin. Itu yang menyakiti saudara. Berhenti menghakimi. Kita tidak lebih baik dari dia. Haleluya, saudaraku. Dosa besar, dosa kecil itu sama saja membawa kita ke neraka. Amin. Saya tanya saudara, kalau saudara berdiri di pinggir danau, saudara ambil batu besar, saudara lempar ke tengah danau, batu itu masuk ke dalam danau enggak? Kalau saudara ambil batu kecil, saudara lempar ke tengah danau, batu itu masuk ke dalam danau enggak? Masuk. Apa yang membedakan batu besar sama batu kecil? Hah? Riaknya, gelombang yang diciptakan oleh batu tadi. Dosa besar, dosa kecil sama aja masuk neraka di mata Tuhan. Amin. Apa bedanya? Bedanya cuma riaknya di tengah masyarakat. Ngeri kali si anu, dia sudah bunuh. Amin. Sama misalnya ya kalau kita membenci seseorang nggak nampak. Dosa kecil saudaraku sepertinya. Tapi semua sama-sama memimpin kita ke neraka. Amin. Jadi apa saudara sudah melihat kebutuhan saudara akan juru selamat? Amin. Haleluya, saudara. Amin. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Amin. Banyak salah saya di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Saya butuh seorang juru selamat, namanya Yesus Kristus. Nanti saudara yang belum selamat di sini, yang belum lahir baru, maju ke depan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Amin. Ayat 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Jadi saudaraku, untuk membalas sungut-sungut orang Farisi tadi, Yesus memberikan satu perumpamaan. Amin. Ada 100 ekor domba, ada satu yang sesat keluar dari kumpulannya. Apa yang diperbuat gembala itu? Gembala itu meninggalkan yang 99 di padang, lalu pergi mencari yang satu sampai ia menemukannya. Amin. Tuhan mencari saudara sampai Tuhan menemukan saudara. Amin.
Amin. Amin. Saudaraku, mungkin kalau nggak karena Tuhan saya sudah lama meninggal. Amin. Hampir kecelakaan saudara. Tapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan mencari saya sampai Dia menemukan saya. Haleluya. Bapa yang menarik saudara kepada Kristus. Bukan karena saudara mau datang, tidak. Bapa yang menarik saudara kepada Kristus. Apa kata Yesus? Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa kepadaku. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, tidak kebetulan saudara datang ke sini. Roh Tuhan yang membawa saudara ke sini. Supaya saudara menerima Yesus dan saudara diselamatkan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Begitu juga kita punya tugas saudaraku, cari jiwa sampai dapat. Amin. Haleluya. Kita mau membangun kerajaan sorga. Itu tujuan kita selama di bumi, membangun kerajaan Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan orang benar, orang berdosa. Amin saudaraku. Bukan cuma hanya kumpul-kumpul seperti ini. Bagus. Tapi Tuhan pun berkata kita punya tugas untuk pergi menyelamatkan yang terhilang. Saudara sudah selamat, nanti maju ke depan didoakan, pergi cari lagi jiwa, bawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang tersesat, amin. Jiwa-jiwa yang berdosa, haleluya saudaraku. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Tuhan itu gembala kita, amin saudaraku. Waktu Dia menemukan kita, ditaruhnya kita di pundaknya. Kenapa ditaruh di pundak? Mungkin domba tadi mungkin sudah terluka. Haleluya. Mungkin sudah kena duri, jatuh, mungkin tidak patah kakinya, nggak bisa lagi berjalan. Di mana ditaruh saudaraku? Di pundak. Dia bawa dengan gembira, lalu sampai dia ke rumahnya dipanggilnya tetangga-tetangganya. Hei, mari bersukacita denganku, sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan kembali. Amin. Tuhan bersukacita kalau saudara datang ke rumah Tuhan. Haleluya saudara. Berikan kemuliaan bagi Dia. Waktu saudara selamat, Tuhan panggil semua malaikat-malaikat di surga. Apa katanya? Bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku ini sudah kutemukan kembali. Amin. Amin. Tahukah saudara, kita ini saudaraku, apa namanya? Ibarat seorang gadis yang cantik. Amin. Diperebutkan oleh dua kerajaan. Satu kerajaan Tuhan, satu kerajaan iblis. Amin. Waktu saudara selamat, itu berarti saudara berhasil dimenangkan oleh kerajaan Tuhan. Lalu saudara dipertontonkan sebagai piala kemenangan Tuhan. Haleluya. Ini yang berhasil kurebut, ini yang berhasil kumenangkan, kata Tuhan. Saudaraku, kita ini mahal, berharga. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saudaraku, saya nggak tahu harga manusia. Amin. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saudaraku, saya tahu manusia ini berharga. Waktu menciptakan alam semesta, saudaraku, Tuhan gak berkeringat. Sedikit pun Dia gak berkeringat. Amin. Dia hanya berkata, jadi bintang, jadi alam semesta, jadi galaksi-galaksi, jadi semua. Waktu menyelamatkan manusia, Dia harus berkeringat darah. Amin, saudaraku. Amin. Tubuhnya harus dipecahkan, darahnya harus dicurahkan. Dia harus menyerahkan nyawanya supaya kita selamat. Amin. Itu harga kita, seharga darah Yesus. Amin. Jadi jangan murah-murahkan tubuhmu. Amin. Apalagi yang perempuan-perempuan, amin. Amin. Banyak nanti saudaraku kalau saudara pacaran, ini nasihat bagi muda-mudi. Yang bapak-bapak, ini tuh nasihat saudara tuh anak-anak saudara. Dek, tunjukkan cintamu kepadaku, katanya. Apa maksudmu, Bang? Udah tahulah saudara mengarah kemana, amin. Itu saudaraku, orang gak cinta sama saudara. Kalau saudara mau mempertahankan cintanya dengan memberikan kehormatan saudara, setelah didapatnya nanti dia akan benci pada saudara.
Amin. Karena nggak ada lagi yang diperjuangkan. Adakah kejadian seperti itu? Ada. Bang, aku sudah hamil, lalu dibunuh. Lumayan kalau dia bertanggung jawab, amin, saudara. Kenapa kita bilang seperti ini? Supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama, amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Nggak butuh pengakuan dari orang harga saudara, enggak. Harga saudara bukan karena merek tas saudara. Harga saudara bukan karena mahalnya baju saudara. Enggak. Harga saudara mahal di dalam Yesus. Sebab kamu telah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu mahal seharga darah Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Coba goyang kanan kiri. Kamu mahal. Seharga darah Yesus. Amin. Jadi saudaraku, kita ini piala yang diperebutkan. Haleluya. Ibarat pertandingan sepak bola tadi, saudaraku, diperebutkan terus. Siapa pernah nonton sepak bola di sini, di stadion? Saya pernah, saudaraku, di Stadion Teladan. Waktu masih SMA dulu sering saya nonton. Yang paling meriah waktu tim Sampdoria Italia datang ke Medan waktu saya kelas 3 SMA kalau nggak salah ya. Oh, dijebol papan pagar itu, saudaraku, sampai orang semua duduk di pinggir lapangan. 25.000 orang kumpul. Nah, begitu gol, saudaraku, saudara, apa yang terjadi? Seperti mau pecah stadion ini. Gol! Amin. Semua orang bersorak, gol! Saya percaya seperti itu sorak-sorak terjadi di sorga. Amin, saudara. Amin. Satu orang selamat, gol! Haleluya! Berhasil kita menangkan satu jiwa lagi. Nah, ini maunya saudaraku jadi passion kita, amin. Gairah kita. Siapa lagi jiwa bisa melayani? Oh Pak, di sana ada orang sakit Pak, mari kita kunjungi, mari. Oh di sana Pak, ada orang mau dilayani, ayo. Amin, saudaraku. Ada tujuan hidup kita, membuat kita bergairah. Menyelamatkan orang-orang dari neraka, saudara. Amin. Hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada jalan lain. Cuma satu juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Amin. Yesus juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Kristen. Amin. Bukan hanya juru selamat orang Kristen, juru selamat dunia. Amin. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Haleluya, saudara. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nanti ada berapa jiwa tadi, saudaraku? 3 jiwa ya. Nah, nanti saudaraku, waktu saudara maju ke depan berdamai dengan Tuhan, ada teriakan yang meriah di sorga. Amin. Kerajaan sorga menang, jiwa-jiwa dia menang. Oke, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Lagi-lagi ada perkataan sampai ia menemukan. Cari sampai dapat. Amin. Jiwa-jiwa yang pernah datang pun, saudaraku, yang nggak datang lagi, kunjungi lagi. Amin. Nah, macam Tina itu luar biasa itu. Jiwa baru stok lama. Tadi dibilang, si Tina datang, kata adik saya. Tina mana, saya bilang. Rupanya si Tina Sinade. Haleluya, saudaraku. Dia sering melanglang buana, menjelajah bumi. Amin. Bukan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak. Oke, ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
Gembala tadi bersukacita, perempuan tadi bersukacita. Sukacita Tuhan waktu dia memenangkan kita. Haleluya saudara. Itu sukacita Tuhan, memenangkan kita. Dan apa yang membuat Tuhan sukacita, itu juga yang harusnya membuat kita bersukacita. Amin. Saudara memiliki tujuan dalam hidup ini. Bukan hanya datang saudaraku, kapan tinggal nunggu mati, ya udahlah, enggak. Saudara tua muda, ada tujuan hidup saudara. Amin. Membangun kerajaan sorga. Amin. Haleluya saudaraku. Anak-anak cucu saudara bawa sama Tuhan. Amin. Supaya jangan ke neraka dia saudara. Amin. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang ayat 11. Masih semangat? Amin. Coba goyang-goyang dulu kanan kiri. Perhatikan firman Tuhan, Bang. Kalau saudara ngantuk, saudaraku, di belakang ada ember besar ya. Benam-benamkan kepala saudara dulu. Amin. Oke, 11. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudaraku, kalau menurut tradisi Yahudi, ini sebenarnya hal yang lancang. Biasanya harta warisan itu dibagi setelah sang orang tua, sang bapak meninggal. Amin. Nah, ini anak tadi nggak sabar, Bapak, aku nggak sabar menunggu bapak mati. Nah, bagi aja lah hartaku sekarang. Sebenarnya lancang ini, amin. Tapi baik pula bapaknya. Apa katanya? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bagi orang Yahudi, saudaraku, babi itu binatang haram. Amin. Jadi kalau sampai dia, saudaraku, landing, mendarat di kandang babi, itu berarti hal yang sudah sangat hina. Amin. Ada akibat dosa. Haleluya saudaraku. Hidup yang dihinakan. Jadi saudaraku, jangan mau hidup dalam dosa, lari dari dosa. Haleluya. Apalagi saudara orang-orang muda, firman Tuhan mengatakan jauhi nafsu orang muda. Amin saudaraku. Lalu saudaraku dikatakan ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ampas apa yang biasanya jadi makan babi? Ada ampas ubi, ada ampas tahu. Saya pernah saudaraku mengolah keduanya. Saya ini gini-gini mantan peternak juga, amin. Peternak sambilan. Nah, yang kurang berhasil. Ampas ubi itu bau, ampas tahu juga bau. Jadi saudara bisa bayangkan sepanjang hari bergulat di kandang babi, amin, bau. Dan dia saudaraku mau makan ampas babi itu pun gak dikasih. Saking lamparnya ampas babi yang bau itu pun jadi enak. Amin. Firman Tuhan mengatakan kalau lapar, yang pahit pun terasa manis. Tapi kalau sudah kenyang, madu pun dipijak-pijak. Saudara mengerti ini saudara? Tapi nggak dikasih. Apa kata Tuhannya? Kalau babi itu gemuk bisa dijual. Kalau kau gemuk nggak bisa dijual. Amin. Bagi orang dunia, babi lebih mahal dari manusia. Saudara mengerti ini? Bagi orang yang tidak kenal Tuhan, babi itu lebih mahal dari manusia. Tapi bagi Tuhan, saudara lebih mahal daripada bayi-bayi. Haleluya.
Saudara lebih mahal dari bayi-bayi. Saudara ingat saudaraku waktu Yesus mengusir setan-setan dari orang Gedara? Apa katanya? Suruhlah kami masuk ke bayi-babi. Oke, kata Tuhan. Lalu saudaraku, setan-setan tadi masuk ke dalam 2000 ekor babi, dan babi-babi tadi masuk ke dalam danau dan mati untuk menyelamatkan satu orang. Amen. Amin, saudara. Babinya bukan babi pendek aja, babinya babi yang panjang-panjang itu, saudara. Babi yang besar, babi ternak, macam anak kerbau. Amin. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu saudaraku, di tengah-tengah kandang babi itu, di tengah-tengah kelaparan, di situ dia menyadari keadaannya. Untung masih dia bertobat. Amin. Apa katanya? Di rumah Bapakku, upahan Bapakku, makanannya pun berlimpah-limpah. Aku di sini mati kelaparan. Udahlah, aku pulang aja ke rumah Bapak. Apa aku bilang? Bapak, aku nggak pantas lagi disebutkan anak Bapak. Jadikan aja aku salah seorang upahan Bapak. Amin. Dari anak mau menjadi upahan. Saudara mengerti ini? Artinya apa ini, saudaraku? Dari kasih karunia mau jatuh kepada hukum Taurat. Saudara mengerti? Kalau upahan itu bekerja dulu baru makan. Saya tanya saudara, betul nggak yang saya bilang ini? Betul. Kerja dulu baru makan. Kalau anak nggak kerja pun disuruh makan. Amin. Malahan kalau nggak makan, saudaraku dipaksa untuk makan. Itu anak. Haleluya, saudara. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku, dia pikir dalam hatinya, mungkin bapakku nggak menerimaku lagi. Aku nggak layak lagi jadi anak bapak. Mungkin dia berpikir, saudaraku, bapakku sudah menolakku ini. Jadi upahan bapak aja lah aku, kata. Haleluya, saudara. Ini banyak, saudaraku, terjadi dalam kita. Waktu kita berdosa, kita diliputi rasa bersalah, saudaraku. Kita berkata, nggak pantas lagi aku datang sama Tuhan. Nggak layak lagi aku datang sama Tuhan. Tuhan nggak mau lagi menerimaku. Amin, saudaraku. Ada nggak seperti itu? Perasaan bersalah, tertuduh, perasaan merasa tidak layak. Jangan aku ke gereja, runtuh pula nanti gereja itu. Nggak yang betul itu, amin, saudara. Lalu apa reaksi bapak? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Reaksi yang berbeda dari yang diharapkannya, saudara. Amin. Tergerak hati bapak itu oleh belas kasihan. Saya nggak tahu saudaraku mungkin sudah berapa lama bapak itu menunggu. Saudaraku, perhatikan ini ya. Ini gambaran siapa Tuhan sebenarnya. Seorang bapak yang baik. Tapi kalau mungkin saudara memiliki bapak yang tidak baik, haleluya, saudara bisa menjadikan Tuhan sebagai bapak saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan menerima. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Coba katakan bersama dengan saya. Sekalipun ayahku dan ibuku menolakku, tetapi Tuhan menerima aku. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Ini gambaran hati Bapa sebenarnya. Bapa yang sangat baik. Amin. Nggak datang, nggak ditunggunya saudaraku sampai anaknya
baru sambil pegang tongkat saudaraku sambil lipat dada dia. Nah, kenapa aku bilang dulu? Nah, terjadi juga kan? Enggak. Begitu dari jauh langsung dikenalinya anaknya tadi. Waktu pergi saudaraku mungkin pakai jas, perlente, amin. Pakai sepatu putih, setelan jas putih segala macam saudaraku. Mungkin pakai kacamata Ray-Ban, amin. Pakai pipa cantlong ini sudah. Naik Rolls Royce. Haleluya. Pulang sudah baju compang-camping. Udah jambang di mana-mana, amin. Baju compang-camping, udah bau babi. Tapi saudaraku, Bapak itu langsung mengenalinya, amin. Bapak itu langsung mengenali. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita lanjut, ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Disampaikan ya tadi khotbah yang sudah disiapkan di kandang babi tadi disampaikan ya sama bapaknya, amin. Tapi belum selesai anak itu ngomong, saudaraku, sudah dipotong sama bapaknya. Haleluya. Apa kata bapaknya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ada dengar bapaknya itu kata-kata anak itu? Perhatikan ini saudaraku, bagaimana reaksi bapaknya. Apa katanya? Ambil jubah yang terbaik. Saudara tahu jubah yang terbaik itu melambangkan apa? Jubah kebenaran, kebenaran kita di dalam Kristus. Amin. 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 Pulang sudah baju dan compang-camping saudaraku. Sudah rusak semua harga diri tadi. Penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan rasa tertuduh. Amin. Tuhan kembalikan jubah kebenaran tadi. Benar di dalam Kristus. Amin. Diterima sepenuhnya di dalam Kristus. Haleluya. Diampuni sepenuhnya di dalam Kristus. Cincin itu melambangkan otoritas. Amin saudaraku. Cincin materai itu melambangkan otoritas. Anak itu dikembalikan kepada otoritas yang semula. Amin. Anak tadi mencoba menjadi hamba, tapi bapak tadi mengembalikan dia pada posisinya semula sebagai anak. Saudara anak Tuhan. Amin. Tuhan itu Bapa saudara. Amin. Coba katakan, ya Aba ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Coba, ya Aba ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Belum semua. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Waktu murid-murid berkata, Tuhan ajari kami berdoa. Apa kata Yesus? Berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa. Amin saudaraku. Amin. Kalau ya dia Tuhan yang maha kuasa, dia pencipta langit dan bumi, maha tinggi, maha kudus, maha mulia. Amin. Tapi itu saudaraku, sebutan itu semuanya kesannya punya jarak, seperti jauh. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau perkataan Bapa itu sangat dekat. Sepatu. Waktu Musa saudaraku berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, apa kata Tuhan? Musa, tanggalkan sepatumu, karena tanah tempat engkau berdiri itu kudus. Amin. Gak layak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi apa kata Bapak itu kepada anaknya, kepada hambanya? Pakaikan kasut kepadanya, pakaikan sepatu. Apa artinya? Dia layak berdiri di hadapanku. Amin saudaraku. Perhatikan ini. Ini mau saya sampaikan saudara. Kalau saudara melayani seseorang, saudara jangan datang dengan penghakiman. Amin. Saudara jangan datang dengan penghakiman. Pernah satu kali saudaraku, ada seorang pelayan Tuhan. Jadi ada seorang anak Tuhan yang lain punya anak. Anak ini sering keluar masuk rumah sakit. Jadi datanglah pelayan Tuhan ini. Ditanyanya, waktu mengunjungi
Anak yang sakit tadi, tahu saudara apa pertanyaannya? Apa dosanya? Halo? Langsung itu tembakannya langsung. Apa dosa? Saudara tahu apa yang terjadi? Datang bapak anak tadi saudaraku, dibawanya panah, dikejar. Apa dosa kau bilang? Udah mau mati orang, apa dosa kau bilang? Jangan kalau kita melayani orang, kalau sakit, apa dosa? Kalau dia bersalah saudaraku, dia sudah tahu dia bersalah. Amin. Firman Tuhan mengatakan, hukum itu kalau dulu ditulis dalam loh batu. Hukum itu sekarang ditulis di mana? Dalam loh hati kita. Saudara mengerti? Apalagi saudara anak Tuhan, saudara pasti tahu kalau saudara sudah melanggar hukum Tuhan, saudara pasti tahu. Jadi gak perlu lagi saudaraku pelayanan tambahan untuk penghukuman, penghakiman. Amin. Amin. Perhatikan bagaimana bapak tadi melayani anaknya. Dia nggak ada dia menegur dosanya, saudara. Nggak diingatkan sedikit pun dosanya. Dia hanya mengembalikan dia kepada kedudukannya yang semula. Anak tadi berupaya menebus dosanya melalui perbuatan baiknya. Dari mana saya tahu? Karena dia berusaha dari anak mau menjadi upah. Amin, saudara. Bapak tadi hanya mengembalikan anak itu pada posisinya yang semula. Kalau saudara melayani seseorang, ingatkan dia jati diri yang sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau misalnya seseorang bersalah melakukan satu dosa, saudaraku, jangan lagi tambahin, ini dosamu, banyak dosamu, maka gara-gara dosamu kau sakit ini. Saudara tahu apa itu namanya? Pelayanan kematian. Tadi saudaraku, waktu dia sebelum saudara datang sudah terbungkuk-bungkuk dia, amin. Begitu saudara datang menghakimi dia, mau mati dia sebentar. Saudara mengerti? Coba kita buka dulu 2 Korintus 3. Ini saya mau mengajari saudara bagaimana melayani orang. Karena saudaraku banyak yang saya perhatikan terjadi di gereja-gereja, amin. 2 Korintus 3 dari ayat 6. Bersemangat. Amin. Coba bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Coba gerak-gerakkan dulu kan apa-apa. Atau karena terlalu kencang kipasnya ini. Oke, 2 Korintus 3 ayat 6. Ya saudara? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Oke, silakan duduk. Sudah? Ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Saya tanya saudara, apa yang terukir pada loh-loh batu? Apa yang diukir di loh-loh batu? Hukum Taurat. Amin. Dan Alkitab mengatakan pelayanan hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian. Haleluya saudara. Coba lanjut. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudaraku, hukum Taurat itu dirancang untuk menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita.
Dan Alkitab mengatakan pelayanan hukum Taurat itu pelayanan kematian. Amin. Perhatikan ya. Kalau saudara datang sama orang, langsung saudara bilang, apa dosamu? Ini salahmu, ini dosamu. Itu pelayanan kematian. Itu pelayanan hukum Taurat. Amin, saudaraku. Kau sudah bersalah. Ini firman Tuhan sudah kau langgar. Ini sudah kau langgar. Ini sudah kau langgar. Pelayanan saudara bukan menunjukkan salah-salah orang. Amin. Alkitab mengatakan tadi, ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Lalu pelayanan kita macam mana, Pak? Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara tunjukkan orang itu kebenarannya di dalam Kristus. Amin. Amin. Saudara tunjukkan kepada orang itu siapa dia di dalam Kristus. Pak, apa karena banyak kali salahku makanya ini terjadi sama aku? Apa karena banyak kali dosaku maka ini terjadi sama aku, Pak? Haleluya, saudaraku. Orang sudah tahu kalau dia bersalah. Ditambah lagi dakwan-dakwan setan. Amin. Saudara gak perlu lagi menjadi pelayan penghukuman, saudara. Pelayanan kita apa? Kita menunjukkan siapa dia di dalam Kristus. Bagaimana saudara melayani dia? Katakan, Bu, sekalipun dosa kita banyak, tapi darah Yesus sanggup untuk menyucikan segala dosa dan pelanggaran. Amin. Bagi kita yang sudah menerima darah Yesus, kita disucikan satu kali untuk selamanya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Amin. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Di kayu salib, Yesus dihukum karena dosa kita. Jadi kalau hukuman karena dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus, ibu tidak dihukum Tuhan lagi karena dosa itu. Amin, saudaraku. Banyak orang seperti itu. Ini karena hukuman Tuhan sama. Kau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudaraku, hukuman yang harus kita tanggung, hukuman itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin. Haleluya. Yesus ditikam karena pemberontakan kita, Yesus diremukkan karena kejahatan kita. Jadi Tuhan tidak lagi menghukum kita karena dosa kita. Amin, saudara. Amin. Itu namanya pelayanan pembenaran. Kita bukan pelayanan penghukuman, kita bukan pelayanan yang mematikan. Kita pelayanan roh. Amin. Haleluya. Apa pelayanan roh? Menginsapkan orang, menginsapkan jiwa-jiwa saudaraku akan kebenarannya di dalam Kristus. Terutama anak Tuhan. Amin. Ingat pelayanan apa dibikin bapak tadi. Dia nggak menyinggung-nyinggung dosa anaknya. Dia sadar anaknya sudah tahu apa dosanya. Itu makanya dia balik ke rumah bapaknya. Amin, saudaraku. Amin. Bapak itu hanya mengembalikan dia kepada posisinya semula di dalam Kristus. Amin. Siapa kita ini? Anak Allah. Saudaraku, saya punya 3 orang anak. Ada anak saya yang kedua. Kalau saudaraku dia mau makan, misalnya banyak ikan saudaraku, dia selalu banyak ini. Dad, Mommy, bisa nggak aku tambah ikan? Anak saya nomor 2 Samuel. Terkadang saudaraku saya kesal dengan pertanyaan ini. Kenapa? Seolah-olah dia bertanya itu seolah-olah dia bukan anak. Saudara mengerti? Beda dengan anak saya nomor 3 si Andrew. Dad, Mom, aku ambil ikan ya. Udah diambil ya baru dibilang. Amin. Itu anak, amin. Dua anak, tapi ya satu saudaraku mungkin punya mental sedikit hamba. Saudara mengerti ini? Tuhan sudah menyiapkan segala berkat untuk saudara. Jangan punya mental hamba. Amin. Jangan saudara datang sama Tuhan macam pengemis. Tuhan, tolonglah sembuhkan aku, Tuhan. Sakit kali kurasa ini. Salah. Saudara anak. Amin. 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 Pernah waktu kami di Jambi, saudaraku, saya melayani ada 2 orang jiwa. Yang satu sakit asam lambung, sakit mah sudah lama.
Yang kedua, saudaraku, dia sesak napas. Oh, yang satu asam lambung sama gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Yang satu lagi, sesak napas. Lalu saya bilang begini, kita kalau minta sama Tuhan itu, jangan seperti pengemis. Haleluya, saudara. Bagaimana kalau misalnya saudara datang ke atas, saudaraku, kami tinggal di atas, amin. Lalu waktu saudara datang ke atas, saudara lihat anak saya bilang begini, Dad, minta ikan, Dad, minta makan, Dad. Dad ini maksudnya Dedi ya, ayah, bapak, amin. Pak, minta makan, Pak, minta makan. Berkali-kali saudaraku dia bilang seperti itu, lalu saya diam aja. Bagaimana kira-kira kesan saudara sama saya? Hah? Apa reaksi, apa dalam pikiran saudara, saya ini bapak yang macam mana kira-kira? Hah? Bapak yang baik atau bapak yang kejam? Bapak yang kejam pasti, amin. Pak, minta makan, Pak. Pak, minta makan, tambah ikan, Pak. Saya hanya diam aja. Kurang keras, kurang sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh. Kalau saudara dengar saya begitu kan, saudara pasti pikir ini bapak yang kejam. Pendeta apa ini, kan begitu, saudara. Bagaimana saudara pikir? Kadang kita pikir Tuhan seperti itu. Tuhan minta berkat, Tuhan. Tuhan minta berkat, Tuhan. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan. Sudah satu kali kurasa ini, Tuhan. So pikir Tuhan itu Tuhan yang kejam. So pikir Bapak itu Bapak yang kejam. Kalau Bapak yang baik, orang tua yang baik, apa yang dilakukannya? Dipaksanya anak itu makan, amin. Itu Bapak yang baik. Apa maksud saya mengatakan ini, saudara? Saudara datang sama Tuhan itu sebagai anak, jangan sebagai pengemis. Jangan sebagai hamba. Amin. Semua berkat saudara Tuhan sudah siapkan. Tuhan, aku perlu kesembuhan. Aku datang, aku ambil kesembuhan dalam nama Yesus. Aku anak Allah, berhak menerima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus. Aku penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Aku patahkan kuasa kematian. Aku perintahkan penyakit pergi. Seperti itu. Bukan lagi doa mengemis-ngemis. Amin, saudara. Amin. Tuhan tolonglah, ngeri kali setan depan itu, Tuhan. Agak panjang giginya begitu. Tolong Tuhan, usir setan itu. Enggak seperti itu lagi, ya, amin. Ambil otoritas saudara. Aku anak Allah, pemilik kerajaan sorga. Tuhan itu Bapakku, yang menciptakan langit dan bumi itu Bapakku, dan Dia berdiam di dalam. Aku punya kuasanya. Sekarang setan, mana kau? Begitu, saudara. Haleluya. Bukan saudara yang lari dikejar setan, setan yang lari saudara kejar. Amin. Jangan lagi bersikap sebagai hamba. Saudara anak. Coba katakan, saya anak. Saya anak. Belum semua. Saya anak Tuhan. Saya Tuhan. Anak Raja segala raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu Bapa saya. Itu Bapa saya. Amin. Haleluya. Nanti saudara berdoa, jangan lagi berdoa pakai Tuhan, Tuhan. Bapa. Bapa. Amin. Itu nama yang diperkenalkan Yesus kepada kita. Aku sudah memperkenalkan namamu kepada mereka. Siapa? Nama sebagai Bapa. Abraham menyebut Tuhan itu sebagai Elohim, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia. Amin, saudaraku. Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan, tapi kita lebih intim lagi. Kita anak Tuhan. Amin. Lebih intim. Lebih dahsyat lagi. Amin. Amin, saudaraku. Jadi jangan lagi saudaraku, saudara datang dengan penghakiman. Ini yang banyak terjadi pelayanan, saudara. Amin. Kita datang, saudaraku, menunjukkan siapa mereka dalam Kristus. Apa yang mereka bisa peroleh di dalam Kristus. Saudara mengerti? Ini pelayanan pembenaran. Menunjukkan kebenaran mereka dalam Kristus.
Masih semangat? Sedikit lagi, amin. Lukas 15. Ayat 25. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Tapi anak Yesus berkata di dalam dan ketika dia pulang mendekat rumah, ia mengalami seruling dan menyanyikan kalian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudaraku, heran ya. Datang adiknya selamat, abangnya nggak bersukacita. Suara apa itu katanya? Kok ada bunyi tari-tarian seruling? Bapak mau mengadakan pesta. Kenapa? Adikmu sudah dapat kembali. Panas dia, saudara. Marah dia, tak mau dia ke rumah. Lalu datang bapaknya, apa kata bapak? Oh. Apa katanya kepada bapaknya? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Perhatikan ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Perhatikan. Bapak, anak, tapi saudaraku seperti orang upah hamba. Aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bagus sudah ini? Bagus. Tapi padaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Saudaraku, anak tapi rasa hamba. Saudara jangan tinggal di rumah Tuhan status saudara anak, tapi saudara hidup seperti seorang hamba. Banyak orang seperti itu, banyak. Amin saudaraku. Hidup seperti seorang anak di rumah Bapa. Amin. Jangan saudaraku seperti pengemis. Saudara mengerti seperti seorang pengemis? Jangan pengemis-ngemis minta berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu milik saudara. Amen. Saudara anak Tuhan. Amin. Yes. Amin. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kalian Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia, bukan saudaraku katanya, dia. Benci dia sama saudaranya, gak suka dia selamat saudaranya. Amin. Saya tanya saudara, kalau ada jiwa baru di sini selamat, saudara bersuka cita? Saudara bergembira? Bergembira. Jangan bersungut-sungut disuruh cari jiwa baru. Seharusnya itu menyenangkan hati kita. Amin saudara. Apa kata bapaknya? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya tanya saudara, setelah dibagi harta tadi, sekarang tinggal harta siapa sebenarnya? Harta anak sulung. Nggak bisa, nggak mau dia menikmati harta bapak. Ya salah siapa? Ya salah dia sendiri. Kan bisa aja dia bilang, ah bapak aku mau masak lembu besok, mau ambil 1 lembu. Ambil. Bapaknya kaya, ambil. Ini masa anak kambing pun nggak pernah aku masak katanya, kan lucu. Hidup di rumah Tuhan sebagai anak Tuhan. Nikmati semua berkat Tuhan, amin. Amin. Nikmati kesembuhan, nikmati berkat berkelimpahan. Amin. Nikmati sukacita. Amin. Jangan hidup dengan perasaan tidak layak, tidak berharga, saudara. Apa tadi kata bapaknya? Apa yang kupunya kau punya. Yes. Perhatikan. Apa yang Tuhan punya itu punya kita. Amin.
Halo. Amin. Apa yang Tuhan punya itu punya kita. Haleluya. Surga punya Bapa, itu punya kita. Amin. Roh Kudus punya Bapa, itu punya kita. Amin. Kuasa itu punya Bapa, itu punya kita. Apa yang nggak dikasih Tuhan sama kita, saudara? Amin. Amin. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, Tuhan tidak suka orang jahat itu mati dalam dosanya. Amin. Kalau ada orang jahat, mungkin itu siapapun itu saudaraku, Tuhan tidak suka dia mati ke neraka. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, Tuhan katakan. Aku mau dia berbalik dan bertobat. Amin, saudaraku. Berhenti menghakimi, berhenti menganggap diri lebih baik dari orang lain. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Saudara diberkati. Mari bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.